Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah komputer akuntansi. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kasus PT Alzena Muslimah. Jadi ini kasus yang ketiga dari modul komputer akuntansi ya. Silakan dibuka modul kalian. Ya, setelah pembahasan kasus Rudy Travel, ada kasus PT Alzena Muslimah. Ya, silakan dilihat di modul di situ. PT Alzena Muslimah di sini memiliki kebijakan akuntansi ya. Jadi sebelum kalian menginput transaksi ini ke dalam aplikasi Zahir, silakan dipelajari dulu mengenai kebijakan akuntansi. Di modul tercantum terkait kebijakan umum, kemudian transaksi pembelian, pengeluaran kas, kemudian penjualan, penerimaan kas, persediaan barang, dan pengakuan pendapatan. Nah, kita bahas secara ringkas apa yang tercantum di dalam modul. Kebijakan akuntansi untuk transaksi pembelian maupun penjualan. Setiap pembelian dan penjualan itu akan diperhitungkan PPN-nya atau value added tax sebesar 10% dari nilai pembelian dan penjualan. Kemudian harga-harga yang tertulis dalam faktur penjualan itu belum termasuk PPN. Kemudian baik termin pembayaran maupun dari transaksi pembelian maupun penjualan itu terminnya adalah 2/10 N/30. Artinya setiap transaksi yang dibayar dalam jangka waktu 10 hari akan diberikan diskon sebanyak 2%, dan paling lambat pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal transaksi. Kemudian ada denda 1% dari nilai utang tertunggak jika ada keterlambatan pembayaran. Jadi itu ya intinya, termin pembayaran 2/10 N30 ya. Dan juga ada denda 1% jika terlambat. Kemudian untuk pengeluaran maupun penerimaan kas, jika pengeluaran sebesar maksimal sampai 1 juta rupiah itu dibayar dengan kas kecil. Sedangkan jika lebih dari 1 juta akan dibayar dengan cek bank. Kemudian untuk penerimaan kas, ya setiap penerimaan kas akan disetor ke bank. Kemudian penilaian persediaan barang, pencatatannya menggunakan sistem perpetual dan metode yang digunakan adalah metode first in first out. Oke, itu yang diperhatikan ya. Kemudian kita langsung menuju instruksi. Jadi kita diminta untuk membuat database perusahaan baru. Bisa kalian lihat di modul ada data customer, vendor, dan inventory. Nah, sebelumnya kita akan menginput company information dulu atau informasi terkait perusahaan. Kita bisa klik membuat data baru. Nama perusahaannya kita buat PT Alzena Muslimah. Silakan kalian memberi nama file ini sesuai dengan nama kalian. Misalnya nama kalian Dian, berarti PT Dian Muslimah. Alamatnya Jalan Kemang Selatan nomor 20, Kebayoran Baru. Negaranya Indonesia, kota Jakarta, kode pos 12730, telepon 02171197766. Kalau sudah silakan dilanjutkan. Nah, bulannya ini kita buat bulan Januari tahun 2018. Tutup buku Desember ya. Untuk lokasi dan nama file silakan diklik. Nah, ini silakan disimpan di komputer, kemudian pilih drive D. Nah, bagi yang belum pernah membuat folder Zahir, silakan kalian klik ini, create new folder, kemudian dibuat folder namanya Zahir.
Ya, ini saya nulis Zahir 2 ya karena ada 2 file. Nah, ini kita isikan di sini file name-nya adalah PT. Kalau nama kalian Dian berarti PT Dian Muslimah. Kalau sudah klik save. Nah, ini sudah tersimpan di folder D atau drive D, kemudian folder Zahir, kemudian nama filenya GDB, kemudian kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan lagi. Kita proses ya. Nah, kita lihat jenis usaha di sini sesuai dengan ada yang di modul. PT Alzena itu adalah perdagangan umum. Jadi tetap kita tidak merubah apapun. Kita klik lanjutkan. Lanjutkan proses, kita klik ya. Kemudian kita klik OK. Setup data di sini mata uang fungsional, kita tidak usah merubah apapun, kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan lagi. Klik selesai. Nah, kita lihat di modul, di situ ada data customer, vendor. Nah, kita input dengan cara klik data nama dan alamat. Di sini masih kosong, kita tambahkan add data di sini. Customer, kodenya beda ya. Kalau di sini choose one, kita ketik C001, perusahaannya Ryan Muslim, nama PT-nya di belakang ya. Tipenya customer, jenisnya company. Kalau dia perusahaan berarti jenisnya company. Sedangkan jika dia perorangan berarti kita klik personal. Ya, kita tetap pilih company. Kemudian term of payment-nya, kebijakan akuntansinya kita buat di sini. Kebijakan penjualan dan pembelian ya. Hari diskonnya tadi 10 hari. Hari jatuh tempo 30 hari, diskonnya 2%, dendanya 1%. Kita klik rekam. Oke, Ryan sudah masuk. Kita tambahkan yang kedua, C002, yaitu Salsabila Muslim PT. Alamat nggak usah ditulis ya. Jenisnya tetap company. Hari diskon kita buat 10, 30, 2, dan 1%. Ini ya, diskon 2% jika dia membayar dalam jangka waktu 10 hari. Ya, kemudian pembayaran paling lambat dilakukan 30 hari tanpa diskon. Kemudian jika lebih dari 30 hari ada denda sebesar 1% dari nilai terhutang. Kita klik rekam. Oke, sudah. Kita tambahkan lagi untuk data vendor. Nah, tipenya kita ubah dulu di sini. Vendor. Kemudian ID-nya kita ubah V001. Perusahaannya adalah Mutiara Muslim PT. Nah, term of payment-nya kita samakan kayak tadi 10, 30, 2, dan 1. Selesai, kita rekam. Masukkan yang terakhir di sini. Tipenya diubah dulu vendor V002. Salah. V002, perusahaannya sama Muslim PT. Hari diskonnya 10, 30, 2, dan 1. Klik rekam lagi. Oke, dua vendor dan 2 customer ya, sudah ya. Kita cek ini loh ya, tipenya jangan lupa. Customer ada 2, vendor ada 2. Kalau sudah selesai kita klik tutup. Kita beranjak ke tabel yang ketiga yaitu data persediaan. Berarti di bar biru ini kita klik persediaan. Klik data produk. Masih kosong semua, kita tambahkan ya, kode barangnya yang pertama adalah J001. Deskripsinya jilbab putih. Ya.
kelompoknya. Di sini masih ada kelompok barang produk 1. Nah, kalian lihat di tabel, kelompok itu terbagi 2, ada jilbab dan gamis. Kita klik saja di sini. Kemudian produk 1 ini kita edit, kita sorot yang produk 1, kemudian klik edit. Kelompok barangnya kita ubah jilbab. Ya. Di sini pakai Vivo ya. Vivo. Kemudian kita klik rekam. Sesuaikan kode akun di semua produk dalam kelompok ini, ya. Kemudian kita buat kelompok yang kedua ya. Di sini produk 2 kita sorot dulu, kemudian kita klik edit. Kita ubah produk 2 itu dengan kelompok gamis. Ya. Kita klik rekam. Ya. Nah, kita klik kita sorot gamis ya. Sini kita lihat ada kelompok barangnya gamis dan jilbab. Nah, kita untuk membuat kelompok untuk jilbab putih tadi kan masuk kelompok jilbab, kita double klik saja. Ini masih produk 1, kita tunggu lagi. Jilbab belum berubah ya, sebentar. Tidak mau berubah ini. Kita coba lagi. Nah, oke, sudah berubah ya. Jadi kalau misalnya ada macet di sini, padahal kita sudah nginput jilbab tapi dia tidak mau berubah, masih tulisannya produk 1, silakan pindah ke gamis dulu, kemudian nanti diubah lagi ke jilbab. Ya. Kemudian ini kita rekam dulu. Sudah masuk ya jilbab putih, kelompok jilbab. Kita tambahkan item yang kedua. Di sini kode barangnya J002. Deskripsinya jilbab biru. Ya. Kelompok barang tetap jilbab. Kemudian kita klik rekam. Kita tambahkan lagi yang ketiga, item yang ketiga adalah gamis, berarti kodenya G001. Deskripsinya gamis putih XL. Kelompok barang kita ubah gamis. Kita klik rekam. Tambahkan lagi item yang keempat, G002. Deskripsinya gamis putih L. Kita klik rekam lagi. Kita masukkan yang terakhir yaitu item yang kelima ya, tanda add data G003. Deskripsinya gamis putih M. Kelompok barang gamis. Kemudian kita klik rekam. Ya, sudah masuk semua. Kemudian kita lihat ada yang keempat, ini kita tutup dulu ya. Lihat di modul ada data harta tetap. Di sini ada peralatan kantor operasional 1 buah motor Mega Pro dengan harga beli 20 juta, nilai residunya 0, dibeli tanggal 1 Januari dengan masa manfaat 4 tahun. Metode garis lurus. Jadi kita kembali ke data-data. Klik di bar biru ini data-data. Kita lihat di paling bawah pojok kanan ada data harta tetap. Kita klik. Ini masih kosong. Kita harus menginput data harta tetap untuk motor Mega Pro. Jadi kita tambahkan di sini. Namanya adalah motor Mega Pro. Kelompoknya kita pilih di sini
Ini masih kosong ya, kita klik baru, kita tulis kendaraan, metodenya adalah garis lurus, tabel penyusutannya kita pilih umur ekonomisnya yaitu 4 tahun. Ya. Kemudian ini kita pilih asetnya adalah kendaraan, coba dicari kendaraan. Oke, sudah ya. Akumulasi depresiasinya di sini akumulasi penyusutan kendaraan. Ya. Kemudian kita klik rekam. Oke, kita belum menginput kode akun untuk depresiasi. Oke, ini kita isi dengan biaya penyusutan. Ini ya, penyusutan kendaraan ya. Oke, sudah perhatikan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan dan penyusutan kendaraan. Kalau sudah, kita klik rekam. Ya. Kemudian kita double klik kendaraan ini. Oke, dia sudah masuk kelompok kendaraan. Kita ganti tanggal pembeliannya adalah tanggal 1 Januari. Kita pilih dulu di sini awal bulan periode akuntansi. Nah, kita kan nyari 2017 ya. Klik Januari 2017 tanggal 1. Sudah. Harga belinya adalah 20 juta. Nilai residunya 0, umur ekonomis 4 tahun, benar. Kemudian kita di sini terhitung tanggalnya, kita buat tanggal Desember akhir ya. Kita klik hari ini awal periode akuntansi. Nah, kita buat di sini akhir Desember, tanggal 31 Desember 2017 karena periode akuntansi kita adalah Januari 2018, berarti di sini terhitung tanggalnya adalah 31 Desember 2017. Klik OK. Sudah. Perhatikan ya, kita isi ini nama, kelompok, tanggal beli, harga belinya, umur ekonomis, terhitung tanggal. Kemudian kalau nilai buku tadi secara otomatis sudah terekam di sini, kita klik rekam. Kita klik OK. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis. Ya. Nah, sekarang kalian bisa melihat di sini daftar penyusutan mulai dari bulan pembelian sampai dengan akhir tahun 2017. Jadi, yang namanya penyusutan garis lurus tiap bulan itu nilai penyusutannya adalah sama. Di sini sebesar Rp416.666,67. Ya. Jadi kalian lihat yang paling bawah sini. Ya, mulai dari 31 Januari sampai dengan 30 November di sini ya. Kita klik tutup. Nah, sudah selesai untuk menginput data tetap. Kita lihat halaman berikutnya di modul adalah data saldo awal PT Alzena Muslimah. Nah, kita lihat di situ ada neraca saldo awal. Semoga kalian masih ingat ya langkah-langkahnya bagaimana. Jadi kita cek dulu data rekening ya. Kita cek di sini ada kas kecil, ada kas, ada bank BCA. Nah, di sini kan nggak ada bank BCA nih. Kita ubah dulu bank ini
bukan yang USD ya, tapi yang bank, kita double klik. Nah, klasifikasinya tetap bank, tetapi namanya kita ubah jadi bank BCA. Kemudian kita klik rekam. Oke, sekarang sudah berganti menjadi bank BCA. Kita lihat lagi anak akun berikutnya, ada piutang dagang. Di sini adanya piutang usaha, kita ubah ini. Piutang usaha, kita double klik. Kita okekan saja, piutang usaha kita ganti menjadi piutang dagang. Klik rekam. Kemudian ada piutang giro ya. Coba kita search di sini. Ada ya piutang giro. Jadi cara paling gampang cari di kolom search ini ya. Kita klik lagi, coba yang berikutnya adalah cadangan kerugian piutang. Ada ya ini ya. Next, kita cari piutang karyawan. Nggak ada. Oke, kita hapus dulu. Kita search piutang. Ini ada piutang dagang, ada piutang sementara, piutang usaha. Nah, ini sebentar. Kita ketik aja piutang biar semua akun yang terkait dengan piutang kita bisa ubah, kita bisa cek. Coba cari yang nomor akunnya adalah di sini 13510 ya. Nah, adanya piutang giro, piutang dagang, piutang sementara. Ini kita ganti saja piutang sementara ini dengan piutang karyawan. Kita double klik. Piutang karyawan, kita klik rekam. Kemudian ada lagi piutang lainnya. Nah, ini piutang lainnya juga sebenarnya nilainya 0 ya kalau kamu lihat di modul. Ini sebenarnya nggak masalah kalau kita tidak mengganti akun yang nilainya masih 0. Ya, kita hanya mengganti akun yang ada nilai nominalnya. Misalnya seperti data persediaan gamis dan jilbab. Nah, kita cek yang untuk persediaan saja. Persediaan. Nggak ada ya. Coba kita cek di sini. Adanya persediaan 1, 2, dan 3. Nah, kita isikan persediaan 1 ini kita ganti dengan persediaan gamis. Kita double klik. Kemudian kita okekan. Kita ubah persediaan 1 dengan persediaan gamis. Klik rekam. Kita ubah yang persediaan 2, double klik. Kita okekan. Kita ganti dengan persediaan jilbab. Klik rekam lagi. Kemudian untuk biaya dibayar di muka itu tidak ada nominalnya. Pajak dibayar di muka juga tidak ada nominalnya.
investasi saham tidak ada. Kita lihat kendaraan. Kendaraan tadi ada ya. Ini ada kendaraan. Akumulasinya juga ada. Kemudian kita lihat halaman berikutnya. Ada untuk hutang, untuk kewajiban, hutang usaha. Hutang usaha, ada ya hutang usaha. Cari lagi yang ada nominalnya, yaitu modal disetor. Aduh, capek, kita klik aja search di sini. Modal. Ada ya modal disetor. Laba ditahan. Kita cari laba ditahan. Ada ya. Oke. Nah, itu sudah selesai. Sekarang kita isikan saldo awal neracanya. Kita tutup dulu. Kita klik setting, saldo awal, kemudian saldo awal akun. Nah, kas kecil, sambil lihat modul ya, jangan hanya mengikuti tutorial saya, tapi juga dilihat modulnya. Di sini 5 juta. Kemudian Bank BCA-nya klik di sini 100 juta. Jangan sampai kurang nolnya ya. Kemudian piutang dagang di sini 5 juta. Kemudian persediaan gamis, oke, di sini persediaan gamis sebesar 3 juta. Persediaan jilbab sebesar 200.000. Kemudian kendaraan, kita cari di bawah. Di sini 20 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah min 416.666.67 atau 67 ya. 4166,67. Kemudian untuk hutang usaha, kita cari hutang usahanya adalah sebesar 10 juta. Kemudian modal disetor. Modal disetornya sebesar 50 juta. Next, laba ditahan 72.333,33. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ini sudah kita input semua. Ya, jadi yang kalian input hanya anak akunnya saja ya, induk akun tidak dituliskan di sini karena tidak ada akunnya pasti untuk induk akun. Ya, kita lihat di sini nilai sebesar 0 akan dialokasikan pada akun sementara. Jadi artinya kalau di sini angkanya 0, semua angka sudah benar kalian inputnya. Kalau masih ada nilai di sini artinya ada selisih, tidak balance antara kolom aktiva dan pasiva. Kalian harus lebih teliti lagi, checking lagi, mungkin ada yang kekurangan 0 atau kelebihan angka 0 gitu ya. Oke, sudah selesai, sudah balance, kita klik rekam. Oke, sekarang kita menginput saldo awal piutang. Ya, masih ingat semua caranya, setting, kemudian saldo awal piutang usaha. Piutang usaha. Untuk menginput saldo awal piutang. Ini masih kosong, kita klik baru. Nama pelanggan kita pilih di sini. Yang pertama Rayyan Muslim. Double klik. Tanggalnya. Lihat di modul. Ya, tanggal
30 Desember itu 12.30, berarti tanggal 30 Desember. Kita pilih tanggal 30 Desember 2017. Nomor invoice-nya INV01. Nomor SO-nya kosong kan, mata uang IDR, nilai piutang tulis 1 juta tanpa titik, tanpa koma. Kalau sudah tap 1 juta ya, kita klik di sini ada pembayaran atau termin pembayaran. Nah, di situ terminnya 2/10 N30. Kita buat hari diskonnya 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatan 1. Ya, 10, 30, 2% dan 1%. Kita klik rekam. Kita masukkan yang baru lagi. Untuk Ryan yang kedua, dia punya 2 piutang ya. Klik yang kedua, masih Ryan lagi. Tanggalnya tanggal 31 Desember. Nomor invoice-nya INV02. Nilai piutangnya 2 juta. Nah, termin pembayaran kita klik lagi nih. Oke. 10, 30, 2% dan 1%. Kita klik rekam. Kita checking lagi ya, saldonya 1 dan 2 juta sudah benar. Kemudian kita klik baru lagi untuk yang ketiga, yaitu adalah Salsabila Muslim. Double klik Salsabila Muslim. Tanggalnya 31 Desember. Nomor invoice INV03. Nilai piutangnya 2 juta. Oke. Termin pembayaran jangan lupa 10, 30, 2% dan 1%. Kita klik rekam. Oke, cek lagi apakah sudah benar. Kalau sudah, kita bisa tutup ya. Next, saldo awal hutang. Setting, saldo awal hutang usaha. Masih kosong, kita input yang baru. Pilih nama pemasoknya Mutiara Muslim. Tanggalnya kita lihat tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember, nomor invoice-nya INV03. Nilai hutang 5 juta. Sudah. Termin pembayaran jangan lupa 10, 30, 2% dan 1%. Klik rekam lagi. Oke, sudah masuk 5 juta. Masukkan yang baru lagi untuk Salma. Nomor invoice INV02. Nilai hutangnya adalah 5 juta. Termin pembayaran 10, di tab lagi 30, kemudian 2% dan 1%. Kalau sudah, silakan klik rekam. Diteliti lagi ya. Aduh, ini saya sepertinya ada kesalahan menulis nomor invoice nih. Yang Mutiara itu harusnya INV01. Di sini saya nulis INV03. Nah, cara ngeditnya kita double klik ya. Kalau nggak bisa berarti disorot kemudian klik edit. Nah, INV-nya saya ubah menjadi INV01. Kemudian klik rekam. Oke, sudah sesuai ya dengan yang ada di modul INV01 dan INV02. Nilai hutangnya 5 juta dan 5 juta. Kita tutup. Next, untuk saldo awal persediaan. Kita klik persediaan. Ya. Kemudian kita ini ya, klik data produk.
kita klik yang gamis putih XL. Sepertinya bukan di sini deh. Kita klik batal dulu. Kita tutup. Sebentar ya. Nah, silakan dikerjakan dulu sampai dengan saldo awal hutang. Untuk saldo awal persediaan akan kita lanjutkan berikutnya.